Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliawati. Saya dari Universitas Latensa Masiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi, dengan NIM 125241020. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang tanggung jawab hukum akuntan publik. Oke, yang pertama ada analisis kesenjangan ekspektasi. Ini itu seperti jurang antara apa yang masyarakat atau investor harapkan dari auditor dan apa yang sesungguhnya auditor bisa lakukan. Masyarakat seringkali berpikir auditor itu seperti pinjaman keuangan perusahaan, tetapi sebenarnya auditor hanya memberikan opini tentang apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Berdasarkan standar audit, ini muncul karena kurangnya pemahaman publik tentang batasan audit. Nah, di skenario PT Tambang Makmur, investor marah karena KAP memberikan opini WTP, akan tetapi perusahaan akhirnya rugi besar dan restrukturisasi hutang. Berdasarkan dengan kegagalan bisnis seperti fluktuasi harga komoditas yang tidak bisa diprediksi. Nah, kegagalan audit. Jika audit gagal mendeteksi salah saji material dan resiko audit tidak menemukan kesalahan meskipun telah mengikuti prosedur standar. Kemungkinan besar karena opini WTP hanya seperti laporan jaminan masa depan. Tuntutan investor ini kemungkinan dari mereka karena berpikir WTP itu menjamin kesehatan perusahaan. Padahal auditor tidak bisa menjamin itu. Tetapi investor over expect. Nah, yang kedua ada spektrum kelalaian dan penipuan. Nah, ada 4 tingkat kegagalan auditor ini sangat penting untuk menentukan tanggung jawab hukum. A. Ada kelalaian biasa. Nah, yaitu auditor gagal mengikuti standar profesional biasa, seperti lupa mengecek sesuatu yang seharusnya dicek, tetapi tidak ada niat jahat, seperti kesalahan kecil yang bisa terjadi kepada siapa saja. B. Ada kelalaian berat. Auditor mengabaikan standar secara signifikan, seperti tidak melakukan prosedur penting meskipun tahu resikonya, seperti rich class, tetapi tidak ada niat penipuan. Nah, yang C ada penipuan konstruktif. Auditor mengetahui terdapat masalah, tapi berpura-pura tidak tahu atau mengabaikan bukti jelas. Ini dianggap fraud karena tidak jujur, meskipun tidak ada niat untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, D ada penipuan. Auditor dengan sengaja menipu, seperti membuat laporan palsu untuk untung pribadi ataupun membuat klien membuat curang. Di skenario PT Cepat Logistik, auditor senior mengabaikan prosedur konfirmasi piutang yang material dan hanya percaya CFO meskipun tahu ini melanggar SPAP. Ini masuk ke dalam kelalaian berat karena mengabaikan standar signifikan dengan sadar, tetapi tidak ada niat untuk menipu investor dan hanya karena terburu-buru deadline. Penting karena kelalaian berat bisa membuat auditor bertanggung jawab lebih besar, seperti membayar ganti rugi dengan jumlah yang lebih besar karena dianggap lebih dan bisa menyebabkan pihak lain rugi besar. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab kepada klien dan pembelaan audit. Tanggung jawab KAP handal dan rekan ke klien PT Manufaktur Presisi ini bisa dilihat dari standar WEN prestasi, yaitu gagal memenuhi kontrak audit. Mereka dituntut karena gagal deteksi skema skimming yang sebenarnya masuk salah saji material. Pembelaan pertama ada engagement letter. Memaparkan bahwa audit hanya untuk mendeteksi salah saji material, bukan semua fraud, karena audit tidak bisa menjamin menemukan semua kecurangan, terutama yang canggih. Akan tetapi, jika ternyata ada indikasi yang diabaikan, ia wajib ganti rugi. Pembelaan kedua ada engagement letter telah memberikan peringatan tentang kelemahan internal
tetapi klien abaikan. Ini bisa menjadi pembelaan, yaitu klien juga salah karena tidak mengikuti rekomendasi, membuat tanggung jawab auditor berkurang. Tetapi jika auditor gagal mengaudit dengan standar, ini tidak cukup. Secara keseluruhan, KAP mungkin masih bertanggung jawab jika ada kelalaian berat, tapi pembelaan ini bisa membantu mengurangi ganti rugi auditor. Yang keempat ada tanggung jawab kepada pihak ketiga. Tiga doktrin utama tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga atas kelalaian biasa. A. Ada doktrin ultamares. Auditor hanya bertanggung jawab kepada pihak yang mempunyai kontrak langsung, seperti klien. Pihak ketiga tidak bisa menuntut kecuali ada privity. B. Ada doktrin restatement of torts. Auditor bertanggung jawab kepada pihak yang diperkirakan akan menggunakan laporan audit jika audit tahu atau seharusnya tahu. C. Ada doktrin foreseeable user. Hampir semua dengan restatement, tetapi lebih luas. Auditor bertanggung jawab kepada siapa saja yang menggunakan laporan, meski tidak spesifik disebut. Nah, di skenario KAP Tulus, mereka mengetahui bahwa laporan akan dipakai untuk peminjaman sindikasi bank. Di bawah ultamares, bank tidak bisa menuntut karena tidak ada privity langsung. Di restatement mungkin bisa jika bank ini di foreseeable user kemungkinan besar bisa menuntut karena auditor mengetahui bahwa laporan untuk peminjaman dianggap foreseeable user paling adil karena melindungi pihak ketiga yang masuk akal tanpa terlalu luas. Nah, yang kelima ada tanggung jawab hukum di pasar modal. Di IPO, auditor bertanggung jawab lebih besar karena prospektif itu seperti undangan umum untuk investasi, berbeda dengan auditor reguler yang hanya untuk internet atau beberapa pihak. Mengacu Security Act 1933. Nah, auditor hanya memastikan laporan akurat dan jika terjadi salah saji material berpotensi dituntut. Investor harus membuktikan A. Ada pernyataan palsu atau penghilangan fakta material di prospektif, termasuk laporan audit. B. Investor percaya dan membeli saham. C. Rugi karena itu. KAP harus membuktikan A. Tidak ada kelalaian berat atau fraud. B. Investor mengetahui risiko. Jadi, beban pembuktian lebih berat untuk investor. Akan tetapi, jika ada berniat menipu, KAP bisa terjerat. Nah, yang keenam ada tanggung jawab di pasar sekunder dan konsep center. Di pasar sekunder, auditor bertanggung jawab berdasarkan Securities Exchange Act 1934 dan Rule 10b-5 yang melarang manipulasi dari pernyataan palsu yang membuat investor rugi. Tetapi berbeda dengan IPO, di sini investor harus membuktikan bukan untuk kelalaian biasa. Nah, kontrasnya di IPO, investor bisa menuntut jika ada salah saji yang material tanpa harus membuktikan scienter, asalkan ada reliance dan loss. Di pasar sekunder, scienter wajib karena Rule 10b-5 membutuhkan detektif deficit dengan intens. Jika ada auditor hanya lalai biasa, investor menuntut di pasar sekunder. Nah, yang ketujuh ada tanggung jawab pidana akuntan publik. Cipit liability itu bertanggung jawab perdata, seperti pembayaran ganti rugi jika lalai berdasarkan kontrak atau tort. Criminal liability lebih berat, seperti denda ataupun penjara jika auditor dengan sengaja melakukan kejahatan seperti fraud. Di skenario, partner KAP ini menghapus dokumen KKA dan juga email untuk menutupi risiko yang tidak diungkapkan. Yang terpidana meskipun audit pada awalnya tidak lalai. Kenapa berat? Karena ini seperti bukti penghancuran yang membuat kasus korupsi sulit untuk dibuktikan. Fokusnya hanya untuk menyembunyikan bukti. Nah, yang kedelapan ada respon profesi dan regulator terhadap risiko litigasi. Profesi seperti IAPI dapat A. meningkatkan standar audit dan mengedukasi
publik soal expectation gap. B. Mendorong asuransi litigasi kolektif. C. Membuat kode etik yang lebih ketat. Nah, yang selanjutnya ada regulator seperti OJK dan P3K. Dapat A. Mengawasi KAP lebih ketat. B. Membuat peraturan baru seperti mengurangi litigasi. C. Bekerja sama internasional untuk standar global. Ini bagus untuk lingkungan publik, tetapi tidak boleh terlalu over regulate agar profesi tidak mati. Oke, yang ke-9 ada manajemen risiko litigasi di tingkat KAP. Program dengan 4 pilar utama. A. Manajemen penerimaan klien, screening klien risiko tinggi, cek reputasi dan risiko tinggi. Contoh, tolak klien dengan sejarah fraud atau minta engagement letter yang jelas, batasi tanggung jawab. B. Mengendalikan mutu perikatan, memastikan audit mengikuti standar dengan review internal. Contoh, training rutin untuk staf tentang deteksi fraud dan audit kualitas kerja. Yang C ada manajemen risiko dan asuransi. Identifikasi risiko dan pembelian asuransi litigasi. Contoh, melakukan risk assessment tahunan dan asuransi sampai batas tertentu. D. Komunikasi dan dokumentasi. Dokumentasi lengkap dan komunikasi jelas. Contoh, simpan semua KKA digital dengan backup dan kirim engagement letter yang detail. Oke, yang terakhir, jasa non-audit dan pihak ketiga. Potensi tanggung jawab hukum KAP cermat kepada 2 pilar. Yang pertama, kepada klien PT Resto Enak. Meskipun bukan audit, jika tidak ada engagement letter, KAP cermat mungkin masih bertanggung jawab berdasarkan implied contract. Memberi tanggapan bahwa akuntan membantu kompilasi, tapi mengabaikan red flag, dapat dituntut atas negligence. Di sini staf melaporkan masalah tetapi diabaikan. Jadi KAP bisa terkena one prestasi atau fraud. Nah, yang kedua ada kepada pihak ketiga atau KSP. Maju bersama. KSP tidak diketahui KAP jika di ultima res tidak bisa menuntut karena tidak ada privity. Akan tetapi di restatement atau foreseeable user, jika KAP seharusnya tahu laporan akan dipindah kepada pihak ketiga untuk pinjaman. Mungkin bisa di sini karena tidak mengetahuinya, kemungkinan kecil, tetapi jika ada red flag yang diabaikan, bisa jadi constructive fraud. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.